welcome back to YouTube channel. Kembali lagi sama saya Ratna. Saya dari Prodi PGMI. Saya dari kampus IAIN Pontianak. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna. Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang mode pengajaran langsung. Apa sih mode pengajaran langsung? Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, landasan teori mode pengajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah salah satu metode pengajaran yang bersifat berpusat pada guru. Menurut Arenders pada tahun 1997, dalam Trianto pada tahun 2014, mode pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedur yang struktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Landasan teori yang digunakan dalam proses pengajaran langsung adalah teori perkembangan Jean Piaget dan teori belajar sosial Albert Bandura. Yang pertama yaitu teori perkembangan Jean Piaget. Berdasarkan teori pengembangan dalam hal kemampuan belajar tercipta dengan bagaimana seorang anak atau peserta didik mampu mencerna pengetahuan yang didapat dengan baik. Hal ini sangat berpengaruh pada kemampuan dan pengembangan peserta didik dalam prestasi akademik. Piaget yakni dengan adanya pengembangan anak atau peserta didik dalam belajar dengan lingkungan sekitarnya mampu menciptakan perubahan perkembangan atau akan mempermudah pengembangan anak atau peserta didik dengan baik. Jika guru atau pengajar memberikan sebuah tugas, pasti anak atau peserta didik akan menemukan hal-hal baru dari bertambahnya pengetahuan baru yang didapatkan. Yang kedua, teori belajar sosial Albert Bandura. Berdasarkan teori Albert Bandura, sebuah pembelajaran diawali dengan melihat tingkah laku orang lain. Teori ini berkaitan dengan pengalaman sebelumnya dikaitkan dengan pengalaman yang sedang dialami menjadi pengalaman baru. Disinilah anak atau peserta didik mengekspresiasikan pengalaman barunya, seperti hal ketika guru menyampaikan salah satu hal yang baru secara tidak langsung, peserta didik mempelajari dan menemukan satu materi yang baru dan memungkinkan peserta didik untuk mempraktekkan walau masih dalam sistem pengawasan oleh guru atau pengajar. Pengertian mode pengajaran langsung. Mode pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap. Selangkah demi selangkah dapat diartikan juga sebuah pengajaran yang diberikan dengan pendekatan kepada peserta didik dengan pendekatan deduktif. Deduktif memiliki arti pemikiran yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pengajar memberi atau mentransfer informasi kepada peserta didik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan pengajaran langsung adalah sebuah informasi pembelajaran yang terancang dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik untuk dengan mendekatkan deduktif. Dalam hal ini mengajar menyampaikan segala informasi atau pengetahuan dengan menciptakan sebuah media atau penunjang tambahan untuk memperluas pengetahuan peserta didik, seperti halnya dalam kelas. Biasanya pengajar memberikan sebuah gambar atau video. Ini dapat membantu efektif dan efisiensi dalam pengangkatan pemahaman dalam pemikiran peserta didik. Bahkan bila para pengajar memberikan sebuah alat peragas sebagai alat bantu dalam materi yang sedang dipelajari, hal ini sangat membantu peserta didik dalam memahami dan menerima pelajaran atau pengetahuan yang ditransfer dari pengajaran
atau guru. Tujuan mode pengajaran langsung. Tujuan dari pengajaran langsung yaitu untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar. Hal ini sangat membantu para pengajar dalam menyampaikan materi atau pelajaran yang sedang dipelajari para peserta didik. Ini sangat membantu mengajar karena peserta didik dapat dengan cepat mengajarkan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pengajar. Kecepatan peserta didik dalam memahami pelajaran yang diberikan merupakan keberhasilan pengajar dalam mengajar dan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik. Selain itu, pengajaran langsung juga memiliki informasi dalam pembelajaran yang berstruktur dan berpusat pada pencapaian akademis dalam suatu lembaga pendidik. Karakteristik mode pengajaran langsung. Sebuah pembelajaran memiliki karakteristik yang menjadi inti dari sebuah proses pembelajaran. Tahap-tahap dalam proses pembelajaran langsung terdiri dari beberapa tahap, yaitu memberikan tujuan dan membuka pembelajaran. Untuk melalui suatu kegiatan pembelajaran, pengajar akan menjelaskan berapa tujuan yang ingin dicapai, memberikan pemikiran yang rasional tentang pelajaran yang disampaikan. Ini sangat penting agar peserta didik memahami apa yang akan dilakukan dalam proses belajar yang akan dilaksanakan. Diawali dengan pemberian pengertian dan pemahaman agar mampu memberikan motivasi pada peserta didik dan mampu menjalani komitmen dalam proses belajar yang akan dilakukan. Yang kedua, melaksanakan demonstrasi. Pengajaran langsung membutuhkan sebuah pembelajaran yang memiliki banyak ragam pencapaian materi. Keterampilan pengajar dalam menyampaikan materi akan mempengaruhi pemahaman peserta didik yang diajarkan. Dalam mendemonstrasikan sebuah konsep belajar, pengajar akan diamati secara langsung oleh peserta didik. Pengajar harus teliti dalam pemberian demonstrasi pada tahap ini. Yang ketiga, memperoleh penguasaan dan pemahaman. Pengajar harus paham betul apa yang diberikan kepada peserta didik ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Karena ini akan berpengaruh pada pemahaman peserta didik yang memastikan yang dipahami oleh peserta didik benar sesuai dengan yang diinginkan oleh pengajar. Yang keempat, memperhatikan pengulangan. Pengulangan dimaksudkan untuk mendapatkan poin di mana peserta didik memahami dan mampu melakukan dengan benar dari apa yang telah diperagakan atau dilihatkan oleh pengajar. Semua yang telah diajarkan kepada peserta didik diharapkan dapat dilakukan sesuai prosedur dan berurut. Tahap ini penting karena mempengaruhi proses pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, memberikan latihan terbimbing. Pengajar dalam mode pengajaran langsung mempunyai target dalam latihan terbimbing. Latihan ini berupa latihan yang terstruktur bagi peserta didik, latihan yang membuat aktivitas peserta didik meningkat dan dapat mempengaruhi kemampuannya. Di samping itu juga memudahkan pengajar mentransfer materi baru atau menerima materi baru. Yang keenam, memberikan latihan mandiri. Latihan mandiri yang dimaksud yaitu berupa tugas rumah atau suatu kesempatan bagi peserta didik melakukan proses belajar di rumah terlepas dari belajar di kelas maupun di luar kelas. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar mandiri, gunanya meningkatkan kemampuan dengan cara sendiri. Ciri-ciri mode pengajaran langsung. Ciri-cirinya itu yang pertama, adanya tujuan pembelajaran serta pengaruh mode pada siswa dan penilaian belajar. Yang kedua, pola kegiatan keseluruhan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengolahan dan lingkungan belajar dengan mode pembelajaran yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan berhasil. Kelebihan untuk di SD mode pengajaran langsung. Mode pengajaran langsung memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mode pengajaran langsung, guru yang mengendalikan semua isi dan materi pembelajaran yang akan dipelajari sampai dengan urutan informasi sehingga dapat mempertahankan fokus pembelajaran dan tujuan yang akan dicapai oleh siswa. Yang kedua, merupakan cara yang efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan efektif pada siswa.
Yang ketiga, guru dapat menunjukkan bagaimana suatu permasalahan dapat didekati, dianalisis, dan suatu pengetahuan dihasilkan. Yang keempat, model distort induction menekankan kegiatan pendengar dengan mengamati melalui demonstrasi. Yang kelima, mode pembelajaran distort instruction. Ini bisa diterapkan secara efektif dalam kelas besar maupun kelas kecil. Yang keenam, siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dipelajari dengan jelas. Kekurangan untuk di SD mode pengajaran langsung. Mode pengajaran langsung selain memiliki beberapa kelebihan juga memiliki beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan guru mampu siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Adanya tujuan dari sebuah mode pembelajaran yang tidak sesuai dengan mode yang diterapkan, maka beberapa kekurangan mode pembelajaran yaitu yang pertama, tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk mendengar, mengamati, dan mencatat dengan baik. Oleh karena itu, guru masih harus mengajarkan dengan membimbing siswa. Yang kedua, guru kadang kesulitan untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan tingkat pembelajaran serta pemahaman, pengetahuan awal, dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, kesempatan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal terbatas karena partisipasi aktif lebih banyak dilakukan oleh guru. Yang kelima, kesuksesan pembelajaran di Distort Education ini sangat bergantung pada guru. Apabila guru siap pengetahuan, percaya diri, antusiasi, dan struktur siswa dapat belajar dengan baik. Yang kelima, mode pembelajaran ini dapat berdampak negatif terhadap kemampuan penyelesaian masalah, kemandirian, dan keingintahuan siswa karena ketidaktahuan siswa akan selesai dengan pembimbingan guru. Yang keenam, mode pembelajaran langsung membutuhkan keterampilan komunikasi yang lebih baik dari guru. Jika komunikasi tidak berlangsung efektif, dapat dipastikan pembelajaran tidak akan berhasil. Yang ketujuh, guru sulit untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman siswa sehingga dapat berakibat pada ketidakpahaman siswa atau kesalahpahaman siswa. Yang kedelapan, mode pembelajaran ini akan sulit diterapkan untuk pemateri yang abstrak dan kompleks. Apabila mode pembelajaran Distort Education tidak banyak melibatkan siswa, akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit dan hanya akan mengingat sedikit isi materi yang disampaikan. Yang ke-10, siswa menjadi tidak bertanggung jawab mengenai materi yang harus dipelajari oleh dirinya karena menganggap materi akan diajarkan oleh guru. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya di bawah ini. Jangan lupa juga beri pertanyaan di bawah ini. Thank you.